Oficiales siempre están y del track house siempre sale una, ¿no? La semana pasada fue Raúl Benjeret. Veda Ega Pratama sukses mengacak-ngacak mental para rivalnya setelah melakukan comeback gila dari posisi ke-23 langsung meroket jadi yang tercepat nomor 1 di sesi practice. Meskipun hasil kualifikasi malam ini memaksa Veda harus puas start dari posisi ke-13 di barisan kelima, aura ancaman taktik jeniusnya justru bikin bos besar tim raksasa KTM ketakutan setengah mati sampai melempar Saywar ke ekstrim. Bahkan juara dunia MotoGP sekelas Pedro Acosta sampai ikut turun tangan memberikan reaksi jujur dan memuji habis-habisan kecerdasan taktik Veda yang dianggap sangat unik di atas lintasan. Dengan modal rekor kemenangan manisnya di sirkuit ini pada tahun lalu, Veda kini siap melancarkan aksi balas dendam dan pertempuran brutal demi merebut podium tertinggi. Wah, apakah kecepatan brutal Veda Pratama besok mampu membungkam kesombongan rider-rider Eropa dan mengobrak-abrik barisan depan sejak lap pertama? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. 1.13 tapi diasingkan? Reaksi jujur Pedro Acosta bongkar taktik jenius rider berbahaya Indonesia di Moto3 Jerman. Benarkah demikian? Simak hingga selesai. Kali ini, Veda datang ke Jerman bukan untuk main-main, bos. Dia datang dengan motivasi berlipat ganda, membawa aura balas dendam yang sangat membara untuk menggebrak grid kelas dunia. Tapi tunggu dulu, ada plot twist yang bikin jantung mau copot di sesi kualifikasi malam ini. Di saat para rival mengira mereka bisa bernafas lega karena Veda harus start dari barisan kelima, garasi tim raksasa seperti KTM justru kebakaran jenggot. Bahkan juara dunia sekelas Pedro Acosta sampai angkat bicara dan memberikan reaksi yang sangat jujur sekaligus mencengangkan tentang taktik jenius Veda Pratama. Ada apa sebenarnya di Sachsenring? Bagaimana bisa seorang rookie asal Gunung Kidul membuat bos-bos besar tim Eropa ketakutan setengah mati? Mari kita bedah secara rincian demi rincian, detik demi detik, kehancuran mental para rival dunik di Moto3 Jerman 2026. Mari kita mundur sedikit ke hari Jumat. Ini adalah awal dari mimpi buruk para rival Veda. Saat sesi free practice 1 dimulai, kondisi aspal Sachsenring yang dingin dan licin membuat Veda Pratama sempat terseok-seok di posisi ke-23. Di titik ini, para rivalnya di Eropa mungkin sempat tersenyum meremehkan. Mereka pikir anak baru ini bakal kesulitan di Jerman. Tapi mereka salah besar. Mereka lupa kalau Veda ini adalah rider berbahaya yang sangat cerdas dalam membaca data. Hanya dalam waktu kurang dari 4 jam, sebuah keajaiban taktik terjadi di dalam garasi Honda Team Asia. Sang manajer tim Hiroshi Aoyama langsung melakukan diskusi super intens bersama Veda untuk merombak total setelan motor. Memanfaatkan data telemetri musim lalu, mereka menyempurnakan setiap detail untuk menjinakkan tikungan kejam Sachsenring. Hasilnya benar-benar brutal. Begitu sesi praktis sore dimulai, rasa percaya diri Veda langsung meroket ke level tertinggi. Dia memaju motornya sekencang mungkin hingga mendekati batas kemampuan maksimal sebuah mesin Moto3. Secara fantastis, Veda memangkas catatan waktunya hampir 2 detik dan langsung melejit ke posisi pertama dengan torehan waktu mengerikan 1 menit 25 detik 848 detik. Hasil ini otomatis membungkam pedok Moto3 dan mengamankan tiket emas untuk langsung lolos ke babak Q2 tanpa perlu melewati drama Q1. Meski jadi yang tercepat, Veda tetap berdarah dingin dan menegaskan bahwa ia belum puas karena target utamanya adalah menghancurkan rival di balapan resmi. Berkat performa impresifnya di hari Jumat, Veda berhak langsung lolos ke babak kualifikasi kedua atau Q2 tanpa harus lelah bertarung di Q1. Begitu lampu hijau Q2 menyala, ketegangan langsung memuncak di pit lane. Pada putaran pertama atau run awal, Veda langsung tancap gas dan membukukan waktu lap 1 menit 26,130 detik. Tidak butuh waktu lama, pada lap berikutnya Veda mempertajam catatan waktunya
menjadi 1 menit 26,036 detik. Catatan ini sempat membawa Veda nangkring di posisi ke-11, hanya terpaut sekitar 0,28 detik dari Brian Uriarte yang saat itu memimpin waktu sementara. Persaingan di grid Moto3 kelas Eropa ini memang sangat dinamis dan kejam. Posisi pembalap terus bergeser setiap detiknya. Memasuki 5 menit terakhir, Veda sempat melorot ke posisi 13. Strategi ban baru pun langsung dimainkan. Veda kembali masuk ke lintasan untuk memulai run kedua demi merangsek ke barisan depan. Di saat yang sama, rival utamanya Brian Uriarte tampil semakin menggila dan mencetak pole position dengan waktu 1 menit 24,880 detik. Veda sebenarnya tidak tinggal diam. Dia memberikan perlawanan sengit dengan memotong waktu lapnya menjadi 1 menit 25,557 detik, hanya selisih 0,6 detik dari Uriarte yang sempat mengatrol posisinya ke urutan ke-12. Namun sayang, hingga bendera finish dikibarkan, Veda belum berhasil mempertajam waktunya lagi dan harus puas mengamankan posisi start ke-13 di barisan kelima. Menariknya, barisan terdepan besok dipastikan dikuasai penuh oleh para pembalap rookie gila. Brian Uriarte di posisi pertama, disusul Marco Morelli di posisi kedua, dan rival sengit asal Asia, Hakim Danish, di posisi ketiga. Balapan besok bakal menjadi perang total para pembalap muda. Hasil akhir kualifikasi Moto3 Jerman kali ini memang menyajikan pemandangan yang sangat unik sekaligus langka. Posisi start terdepan atau pole position berhasil diamankan oleh Brian Uriarte dari pabrikan KTM. Menemani Uriarte di posisi kedua ada Marco Morelli, dan di podium ketiga kualifikasi ditempati oleh sesama pembalap berbakat Asia, Hakim Danish. Lihat itu, seluruh barisan terdepan pada balapan Moto3 di sirkuit Sachsenring esok hari dikuasai penuh oleh para pembalap pendatang baru alias rookie. Ini membuktikan bahwa peta kekuatan Moto3 2026 sudah berubah total. Para pembalap senior Eropa kini dibuat tidak berkutik oleh darah muda yang haus akan kemenangan. Namun, di balik kegembiraan tim rival, ada sebuah fakta yang tidak bisa disembunyikan. Bos besar KTM memang mengaku sangat senang dan bangga melihat pembalap andalannya Brian Uriarte sukses mengamankan posisi start terdepan dengan hasil yang bagus. Tapi di sisi lain, dalam sebuah wawancara, bos KTM secara belak-belakan dan tanpa segan memberikan pujian yang dipenuhi rasa was-was kepada Veda Pratama. Bos KTM mengaku sangat terkejut melihat bagaimana Veda tiba-tiba bisa meroket menjadi yang tercepat nomor 1 di sesi praktis hari Jumat. Di mata bos KTM, kecepatan brutal dan ketenangan Veda adalah sebuah ancaman besar dan sangat berbahaya bagi para pembalap mereka. Bahkan saking paniknya, melihat potensi Veda yang diprediksi bakal melakukan comeback gila-gilaan dari posisi 13, bos KTM sampai melontarkan Psy War Extreme. Dia secara tidak langsung berharap para pembalapnya bisa menahan atau menjatuhkan ritme balap Veda agar tidak merusak pesta podium KTM besok. Sebuah tanda nyata bahwa mental tim Eropa sudah mulai goyah menghadapi kebuasan rider Indonesia. Ketakutan bos KTM berbanding terbalik dengan kekaguman yang ditunjukkan oleh juara dunia MotoGP dari Spanyol, Pedro Acosta. Pembalap berjuluk Tal Tiburon itu kedapatan memberikan pujian setinggi langit dan reaksi yang sangat jujur melihat cara berkendara Veda di kualifikasi Jerman. Meskipun Veda harus puas start dari posisi 13, Acosta menilai langkah dan taktik yang diterapkan Veda sepanjang akhir pekan ini sangat cerdas. Acosta mengatakan, melihat Veda mencoba berusaha kerja keras di kualifikasi ini sungguh cerdas. Akan tetapi saya menyayangkan kenapa dia tidak masuk pit dulu di momen awal demi mengganti ban seperti yang lain. Namun di luar kejadian itu, saya akui mulai dari hari Jumat, Veda ini adalah rider yang sangat unik dan cerdas. Dia selalu tahu kapan harus menyimpan tenaga untuk dikeluarkan pada lap-lap akhir. Tidak sampai di situ, Acosta juga memberikan analisis tajam yang membandingkan performa Veda dengan rivalnya yang lain, seperti Kueles. Lihat saja Kueles, di sirkuit ini dia sudah crash sampai 2 kali. Itu menandakan sesuatu yang buruk sedang terjadi padanya. Dan di sisi lain, ini adalah langkah serta momentum yang sangat baik bagi Veda untuk race besok demi menciptakan kecerdasan di lintasan dan merebut podium atas. Acosta bahkan menambahkan komentar menarik lainnya yang membuat telinga para kritikus kepanasan. Menurut Acosta, Veda Pratama memiliki insting alami yang jarang dimiliki pembalap rookie lainnya di Eropa.
Veda tidak gampang panik ketika posisinya melorot. Dia tetap fokus menjaga ritme motor dan insting berburunya di balapan utama selalu berada di level yang berbeda. Acosta memprediksi posisi start 13 bukanlah akhir dari segalanya bagi Veda, melainkan awal dari sebuah pertunjukan overtaking yang brutal dan menghibur. Kini, fokus Veda Pratama sepenuhnya tertuju pada balapan utama hari esok. Start dari barisan kelima jelas bukan halangan berarti. Mengapa? Karena Veda punya satu senjata rahasia yang tidak dimiliki oleh mayoritas rookie lainnya di grid musim ini. Dia sudah tahu cara menang di Sachsenring. Ya, Veda bukan orang asing di sirkuit ini. Kemenangan fantastik yang dia raih di sirkuit Sachsenring pada tahun lalu saat berlaga di ajang junior, kini menjadi buku panduan utama dan modal emas baginya untuk menaklukkan Moto3 Jerman 2026. Dia sudah hafal di luar kepala kemana harus mengarahkan motornya, di mana titik pengereman terbaik, dan di tikungan mana dia bisa mengeksploitasi kelemahan para rivalnya. Saat ini, juara Asia Talent Cup 2023 sekaligus runner-up Red Bull Rookies Cup 2025 tersebut berada di peringkat ke-7 dalam papan klasmen sementara Moto3 2026 dengan koleksi 82 poin. Musim balap sudah memasuki paruh kedua yang sangat krusial. Raihan poin maksimal di Jerman adalah harga mati bagi Veda untuk mendongkrak posisinya kembali ke papan atas demi menjaga asa juara dunia di akhir musim nanti. Rider berbahaya sudah bersiap, motor Honda sudah disetel maksimal, dan kecerdasan taktik siap dihamparkan di atas aspal Sachsenring. Apakah Veda Pratama akan berhasil mengobrak-abrik barisan depan dan membungkamkan kesombongan para rivalnya esok hari? Siapkan jantung kalian, pasang mata kalian, karena race Moto3 Jerman 2026 dipastikan akan menjadi persempuran paling brutal yang sangat sayang untuk dilewatkan. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Ver que después de la caída de Indonesia todo está perfecto, pero Pembalap ajaib asal Indonesia Veda Ega Pratama sukses mengacak-acak mental pembalap Eropa sampai bikin legenda hidup Marc Marquez turun tangan. Bagaimana tidak? Setelah tampil mengerikan dan mencatatkan waktu brutal sebagai yang tercepat di sesi praktis hari Jumat hingga lolos otomatis ke Q2, Veda sengaja bermain cerdas dan super santai di sesi FP2 hari Sabtu ini demi mencari settingan ban terbaik untuk balapan hari Minggu. Strategi taktis dan mematikan dari rider Indonesia ini justru berbanding terbalik dengan sang pemuncak klasemen, Maximo Quiles. Pembalap didikan Marc Marquez tersebut malah bermain gerusak-gerusuk penuh ego hingga mengalami kecelakaan fatal alias crash di menit-menit akhir. Alhasil, bos timnya sendiri sampai menyuruh Quiles untuk meniru gaya balap Veda yang jauh lebih dewasa. Berbekal statusnya sebagai mantan juara Sachsenring musim lalu, Veda Ega kini menjelma menjadi ancaman paling berbahaya di grid Moto3. Wah wah wah! Mampukah talenta emas Indonesia ini melibas habis para rivalnya dan mengunci podium tertinggi di balapan utama besok? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Senjata rahasia Veda Ega di FP2 Jerman. Sengaja main santai tapi bikin bos tim lawan panik ketar-ketir. Benarkah demikian? Simak hingga selesai. Bumi Eropa dibuat bergetar sama talenta emas Indonesia. Namanya Veda Ega Pratama. Pemuda ajaib yang langsung bikin para petinggi tim elit dan legenda hidup MotoGP melongo nggak percaya. Bayangkan,
Di tengah kerasnya aspal Sachsenring yang terkenal teknikal, sempit dan kejam, ada drama tingkat tinggi yang tersaji. Di satu sisi, ada pembalap yang digadang-gadang jadi calon juara tapi mentalnya malah runtuh gara-gara gerusak-gerusuk. Di sisi lain, ada rider berbahaya dari Gunung Kidul yang bermain sangat tenang, cerdas, taktis, dan punya kecepatan brutal. Bagaimana bisa seorang pembalap debutan dengan motor yang di atas kertas kalah segalanya, justru bikin manajer tim lawan ketar-ketir dan panik setengah mati? Kenapa Marc Marquez sampai turun tangan dan blak-blakan menyemprot muridnya sendiri demi memuji kecerdasan Veda? Tetap di sini, karena kita akan bedah habis kupas tuntas kronologi aksi magis Veda Ega Pratama yang sukses mengacak-ngacak dominasi Eropa di kualifikasi Moto3 Jerman 2026. Gaspol! Kita masuk ke sesi Sabtu siang yang panas membara. Sesi free practice alias FP2. Banyak netizen awam yang langsung panik dan asal mencibir waktu melihat papan skor akhir sesi ini. Loh, kok Veda cuma finish di posisi ke-20? Wah, Veda merosot. Eits, tunggu dulu. Jangan kuper dan asal nilai dari hasil permukaan. Anak motor dan pecinta MotoGP sejati pasti paham. FP2 itu bukan tempat buat gaya-gayaan cari waktu tercepat kalau tiket lolos langsung ke kualifikasi utama alias Q2 sudah aman di dalam kantong. Mari kita bedah jalannya sesi FP2 ini secara detail detik demi detik. Lap-lap awal, Veda langsung tancap gas dan sempat nangkring di posisi ke-12. Sensasi motor NSF 250 RW-nya sebenarnya sudah mulai menyatu dengan aspal. Menit ke-5 hingga ke-10, posisinya memang sempat melorot fluktuatif ke urutan 15 besar, bahkan sempat terdampar ke posisi 20 karena kecepatan motornya sengaja tidak dipaksa sampai limit maksimal. Menit ke-20 hingga akhir sesi, Veda terlihat sangat santai teronggok di posisi ke-19 dan akhirnya harus puas menutup sesi di peringkat ke-20 dengan catatan yang tidak terlalu mencolok. Di bawahnya, ada rival sesama Asia Tenggara asal Malaysia, Hakim Danish yang terpuruk di posisi ke-23. Kenapa Veda santai banget meskipun catatan waktunya fluktuatif di papan bawah? Jawabannya simple, cerdas. Veda sama sekali nggak butuh time attack yang beresiko bikin celaka di sesi ini. Dia sudah memegang tiket emas lolos otomatis ke Q2 berkat performa mengerikannya di hari Jumat. Di sesi FP2 yang terik ini, Veda murni fokus mencari race pace alias ritme balap, menguji ketahanan ban untuk hari Minggu, dan memetakan titik-titik angin. Dia tahu betul kerja keras yang nyata dan pembuktian sesungguhnya itu ada di hari Minggu, bukan di sesi latihan bebas yang cuma buat cari sensasi sesaat. Nah, sekarang mari kita bandingkan dengan rival utamanya di sesi ini, Máximo Quiles. Pembalap asal Spanyol dari CFM Moto Aspartim ini memang berhasil menjadi yang tercepat di FP2 dengan catatan waktu 1 menit 25,373 detik. Tapi bayarannya sangat mahal dan memalukan. Ketika sesi latihan menyisakan waktu kritis 3 menit lagi, Quiles yang bernafsu ingin pamer kecepatan justru kehilangan kendali. Crash! Dia tersungkur mencium aspal Sachsenring. Ini bukan sekedar jatuh biasa, bos. Ini adalah kecerobohan fatal yang memperlihatkan mentalnya yang masih labil. Mengendarai motor sekedar cepat tapi tidak pakai otak, ya begini jadinya. Gerusak-gerusuk, emosional, dan tidak bisa mengontrol ego. Gara-gara aksi konyol ini, internal timnya langsung memanas. Bos Aspartim sampai tidak bisa menyembunyikan rasa kecewa dan kecemasannya. Sang bos langsung melontarkan pernyataan tajam. Sangat disayangkan kejadian hari ini, Quiles jatuh lagi. Kami sangat khawatir besok ketika race dia malah gagal podium. Ini harus jadi pelajaran penting bagi kami dan Quiles. Di sesi praktis yang harusnya santai karena sudah lolos Q2, dia malah bikin blunder. Kemarin di sesi hari Jumat juga jadi catatan buruk karena posisi Quiles berada jauh di bawah Veda, cuma peringkat ke-11. Semoga Quiles bisa sadar dan meniru gaya balap Veda yang jauh lebih dewasa. Bayangkan, bos timnya sendiri sampai meminta pembalap utamanya berguru dan meniru gaya balap Veda Ega Pratama. Ini adalah tamparan keras bagi rider-rider Eropa yang sering meremehkan bakat dari Asia.
Kengerian Veda di Sachsenring ternyata tidak luput dari pandangan mata elang sang alien MotoGP, Marc Marquez. Legenda hidup yang punya rekor kemenangan fantastik di Sachsenring ini sampai geleng-geleng kepala melihat kontrasnya mentalitas antara murid didiknya dengan Veda Ega Pratama. Marquez yang terkenal blak-blakan langsung memberikan kritikan super pedas sekaligus memuji Veda dengan kosakata yang bikin kuping rival panas. Kok bisa? Murid saya, sang pemuncak klasemen, bisa melakukan kecerobohan besar dan kalah mental dengan motor sekelas Honda yang secara performa tim sebenarnya berada di bawah CFM Moto Aspar Team. Saya melihat Quiles terlalu gerusak-gerusuk sehingga melakukan hal di luar unggahan yang merugikan tim, ujar Marquez dengan nada kecewa berat. Marquez kemudian melanjutkan wawancaranya dengan mata berbinar saat menyebut nama pembalap Indonesia. Contohlah pembalap Honda tim Asia, Veda Ega. Dia selalu tenang, presisi, dan fokus mengamati lintasan di sesi free practice. Lihat saja kemarin di sesi practice hari Jumat, Veda bisa mendapat P1 dan jadi yang tercepat. Jika situasi ini terus terjadi dan Quiles tetap melakukan kesalahan bodoh, Veda dengan sangat mudah bisa menggeser dan menyaingi Quiles di depan. Veda terlihat santai karena dirinya cerdas. Dia tahu sudah lolos Q2 dan dia cuma mencoba mencari settingan ban yang lebih baik untuk hari Minggu. Itu baru namanya kerja keras yang nyata. Boom! Pujian langsung dari Marc Marquez. Ini membuktikan kalau Veda Ega Pratama bukan lagi sekedar rookie biasa, melainkan rider berbahaya yang punya kecepatan brutal dan kalkulasi balap tingkat tinggi. We'll make it shine. It starts with you. Untuk memahami kenapa Veda bisa sepresisi ini, kita harus mundur sedikit ke hari Jumat yang keramat. Di sanalah fondasi mental juara Veda dibentuk. Pada sesi FP1, Veda sebenarnya sempat terseok-seok. Dia terpuruk di posisi ke-23 dengan catatan waktu 1 menit 27,456 detik. Sirkuit yang licin dan sensasi motor yang belum pas sempat bikin Veda kesulitan. Tapi disinilah letak mentalitas pembalap kelas Eropa yang sesungguhnya. Dalam waktu kurang dari 4 jam, Veda bersama kru mekanik Honda Team Asia melakukan transformasi magis. Manajer Honda Team Asia, Hiroshi Aoyama, membongkar rahasia dapur mereka. Ini merupakan hari pertama yang positif di Sachsenring. Kondisi cuaca bagus meskipun trek cukup licin di sesi pagi. Veda memang sedikit kesulitan di FP1 karena belum sepenuhnya nyaman dengan motornya. Tapi kami langsung melakukan diskusi dan penyesuaian besar sebelum sesi sore. Begitu kondisi trek membaik, semuanya berjalan ke arah yang sangat positif. Veda langsung percaya diri dan memacu motornya dengan sangat kencang hingga menyelesaikan hari di posisi pertama. Hasil yang luar biasa. Dengan setelan motor yang presisi, Veda langsung ngamuk di sesi praktis sore ini. Dia mempertontonkan kecepatan brutal dengan memimpin sesi dan mencatatkan waktu tercepat 1 menit 25,848 detik. Melompat dari posisi ke-23 langsung ke posisi pertama, memangkas waktu hampir 2 detik. Gila, ini sih namanya meroket tanpa ampun. Veda sendiri saat diwawancarai oleh situs resmi MotoGP menunjukkan sikap yang sangat membumi khas kesatria, tapi tetap memancarkan aura ancaman bagi rivalnya. Ya, itu adalah sesi sore yang sangat baik. Hasil yang bagus buat saya setelah berjuang keras di FP1. Setelah sesi pagi berakhir, kami berdiskusi intens dengan tim untuk memperbaiki segala kekurangan. Di sesi praktis, saya mendapatkan setelan motor yang lebih baik, lebih nyaman, dan membuat saya berani memacu motor hingga mendekati batas kemampuan, ungkap Veda dengan santai. Tapi ingat, Veda tidak langsung jemawa. Dia langsung mengirim sinyal bahaya ke grid Moto3 bahwa dia belum mengeluarkan seluruh kemampuan aslinya. Tapi jujur, saya belum sepenuhnya puas. Catatan waktu tahun lalu masih lebih cepat 1 detik, yang berarti kami masih harus bekerja keras hari ini. Trek Sachsenring ini sama sekali tidak mudah. Untungnya kami mendapat data yang sangat bagus dari musim lalu berkat Taiyo Furusato. Kami akan terus benahi kekurangannya, tegas calon kuat peraih Rookie of the Year Moto3 2026 ini. Kenapa Veda bisa secepat dan seberani itu di sirkuit legendaris Jerman ini? Selidik punya selidik, Veda ternyata sudah mengantongi buku panduan rahasia untuk menaklukkan Sachsenring. Tahun lalu di ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025, Veda sudah pernah mengobrak-abrik sirkuit ini. Hasilnya nggak main-main, finish keempat di race pertama dan langsung menyabet podium tertinggi alias juara di race kedua. Pengalaman magis itulah yang ia bawa ke atas motor Moto3 NSF 256 RW miliknya saat ini.
Veda menjelaskan secara detail perbedaan teknis yang harus ia hadapi dengan gaya bicara anak motor yang sangat paham taktik. Ya, tahun lalu saya balapan di sini di Rookies Cup dan saya begitu menikmati lintasan ini. Saya suka sirkuit ini karena karakternya yang kecil dan tidak terlalu panjang. Tapi dengan Moto3 ini tentu ada perbedaan besar. Tenaganya jauh lebih isi dan brutal. Karena bannya mirip dengan Rookies Cup sedangkan tenaganya lebih besar, saya harus ekstra presisi menjaga ritme dan keawetan ban. Tapi intinya, saya sangat suka dengan trek ini. Dengan modal status mantan juara Sachsenring di kelas junior, mentalitas yang matang, dukungan penuh dari legenda sekelas Marc Marquez, dan strategi manajemen ban yang cerdas di sesi FP2 hari ini, Veda Ega Pratama sudah siap meledak di sesi kualifikasi dan balapan utama nanti. Para rival di depan sana boleh saja sombong dengan catatan waktu latihan mereka, tapi ketika lampu start padam hari Minggu nanti, kecepatan brutal dan kecerdasan Veda Ega Pratama siap melibas siapa saja yang berani menghalangi jalannya menuju podium tertinggi. Mari kita kawal terus perjuangan rider kebanggaan Indonesia ini. Jangan sampai kelewatan aksi serunya, tetap pantau perkembangannya, dan sampai jumpa di ulasan balap berikutnya. Salam gaspol, salam anak motor. If I still have you, I have purpose. It's all worth it.